Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rizka and Latifah. Dan pada kali ini, pada pembelajaran bahasa Indonesia, jadi Bu Rizka mau menyampaikan materi pada anak-anakku di MTS 4 Blitar. Nah, di video kali ini Bu Rizka ingin menyampaikan tentang materi semester ganjil pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Perlu kalian ketahui, pada semester ganjil itu ada 5 bab yang perlu kita bahas. Apa aja nih? Coba dibuka atau googling sebentar di Google. Oke? Sudah dibuka semuanya materinya. Tentang materi apa anak-anak? Di bab 1 yakni materi teks berita. Siapa sih yang gak kenal dengan teks berita? Apa berita pagi ini? Dan tentu bagaimana kelanjutan dari berita pandemi corona kemarin hingga saat ini kita masih belum bisa belajar di sekolahan secara tatap muka, secara langsung. Nah, untuk anak-anakku sekalian, materi berita tentunya itu tidaklah sesulit yang kalian bayangkan. Karena apa? Materi berita itu bisa kita simak dari kehidupan atau kejadian yang benar-benar ada di sekitar kita. Nah, sebenarnya berita itu apa sih? Oke. Melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Itu menurut pengertian di KBBI. Nah, versinya Bu Rizka, berita itu adalah sesuatu yang informatif. 1, 2, yang benar-benar terjadi atau fakta, faktual. 3, memberikan kita sebuah info atau kabar, ya informatif tadi ya. Jadi menurut KBBI, itu versinya adalah cerita atau keterangan kejadian atau peristiwa yang hangat. 1, menurut kata bendanya. Yang kedua, contohnya seperti ini. Semalam dia mendengar berita bahwa kampungnya telah dilanda oleh gempa. Nah, itu salah satu contoh arti dari berita menurut KBBI. Yang kedua, artinya adalah laporan. Ia bertugas membuat berita harian, berarti ia bertugas membuat laporan harian. Baik anak-anak, sampai pengertian ini apakah ada yang belum dipahami atau sulit? Bisa kalian tulis di bawah komentar di bawah ini, atau kita sharing secara pribadi melalui WhatsApp maupun aplikasi e-learning yang telah disediakan oleh Kementerian Agama di e-learning Madrasah MTS 4 Blitar. Kita lanjutkan. Yang ketiga tadi, menurut KBBI, berita ternyata artinya adalah tentang pemberitahuan yang sedang hangat-hangatnya. Misalnya tentang corona ini yang hangatnya belum pernah berakhir, atau tidak tahu kita kapan berakhirnya. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Contohnya, redaksi di televisi, mungkin kalian sering menonton televisi di rumah, atau mungkin kalian sering menonton berita-berita di laman internet, sering kan? Nah, berita itu tidak hanya melulu tentang berita yang kabar negatif aja, ada juga berita yang positif, termasuk teman kalian yang kemarin sudah mendapatkan prestasi dalam bidang Olimpiade Matematika dan terbaru dari Perseni di seluruh provinsi. Oke, ciri-ciri teks berita. Yang pertama adalah faktual, aktual, unik dan menarik. Kemudian yang keempat, berpengaruh bagi masyarakat luas. Yang keempat, terdapat waktu dan tempat atau kronologi kejadian. Yang kelima, bersifat objektif atau tidak berat sebelah, yakni netral. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa baku, sederhana dan komunikatif. Maksudnya komunikatif seperti apa? Komunikatif itu mudah dipahami oleh seluruh orang. Selanjutnya, bentuk dari teks berita. Bentuk dari teks berita itu ternyata ada banyak sekali. Piramida terbalik, teks berita itu biasanya digunakan berbentuk segitiga terbalik yang diawali dari judul berita atau headline, yang kedua dari isi berita atau deadline. Jadi, berita dalam bentuknya itu berupa segitiga atau piramida terbalik. Jadi anak-anak bisa membayangkan segitiga sama kaki itu dibalik akan berbentuk seperti ini.
Yang pertama, bentuk teks berita itu ada di atas sendiri, yakni headline atau kepala berita yang berisi dengan judul, kepala berita, atau yang saya sebutkan tadi adalah headline. Di dalam headline ini tentu ada deadline atau tanggal pembuatannya, tanggal kapan berita itu bisa diterbitkan, ya. Yang kedua, paling dari inti berita, yaitu lead berita atau teras berita, berisi dari 5W 1H atau kita sebut sebagai Adik Simba. Adik Simba itu adalah sebuah akronim, bukan adiknya siapa ya. Jadi Adik Simba ya. Kemudian yang ketiga dari pertamanya yakni teras atau lead berita, tubuh berita atau body berita ya. Body berita ini berfungsi sebagai salah satu pelengkap dalam teras berita, karena di dalam lead atau pembuka tadi, lead berita atau pembuka dan teras berita tadi itu sudah lengkap, selengkap-lengkapnya ditambahi dengan penambah dari body atau tubuh berita. Dan di akhir paling bawah sendiri berupa ekor. Jadi segitiga atau piramida terbalik ini mewujudkan inti dari bentuk teks berita. Begitu anak-anak, mudah bukan untuk kalian semua? Oke, tugasnya kalian saya minta untuk mencari atau mendengarkan teks berita di dalam televisi ataupun radio. Kalaupun kalian tidak bisa melihat televisi atau radio, kalian bisa melihat dari YouTube. YouTube-nya tentu dari media yang sudah cukup dikenal ya, tidak yang media mengandung berita-berita hoax, berita-berita yang bohong atau palsu. Jadi anak-anak, sampai di sini Bu Rizka bisa menyampaikan. Besok selanjutnya bisa kita lanjutkan untuk materi jenis-jenis berita, struktur dan unsur kebahasaannya. Tadi sudah kita ketahui tentang struktur teks berita ya, dan bentuknya. Jadi kalau tadi struktur dari berita, besok adalah struktur teks bahasanya seperti apa, oke? Billahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di-share kepada teman-teman kalian supaya channel ini semakin bermanfaat lagi. Oke, dadah. Assalamualaikum.